Salam satu laras untuk Anda semua penggemar vlog Sniper Ngapak. Pada episode kelima kali ini, Sniper Ngapak akan membahas mengenai keterlibatan sniper di perang modern. Sebelumnya pada episode keempat telah membahas mengenai keterlibatan sniper di perang dunia pertama dan kedua. Sebelumnya telah dijelaskan betapa pentingnya pasukan khusus sniper dalam menyelesaikan berbagai macam perang. Dan perkembangan senapan sniper dari dulu hingga sekarang. Semua negara maju berlomba-lomba untuk membuat dan memiliki senapan sniper terbaik, kebanyakan dari negara Rusia, Amerika, dan Jerman. Sementara Angkatan Bersenjata Amerika sendiri mengkaji ulang pengalaman sniper mereka di Vietnam dan berbagai konflik lainnya. Marinir Amerika Serikat menyempurnakan senapan sniper mereka menjadi M40 yang dibuat berdasarkan senapan bolt action Remington 700. Tertarik akan keandalan dan keakuratan senapan sniper M40 Marinir, Angkatan Darat Amerika Serikat segera membuat senapan sniper bolt action berdasarkan Remington 700. Senapan sniper ini diberi nama M24. Senapan sniper M21 masih dipakai oleh para marksman Angkatan Darat dan Marinir. Meningkatnya kegiatan terorisme dan penyanderaan di mana-mana menyebabkan polisi berbagai negara berlomba-lomba membentuk satuan sniper dan marksman. Umumnya tim sniper dan marksman merupakan bagian dari pasukan anti-teror atau pasukan SWAT. Rancangan senapan sniper untuk keperluan polisi dan anti-teror umumnya dengan menggunakan senapan sniper militer. Karena menurut perhitungan statistik, polisi umumnya membutuhkan senapan sniper yang lebih akurat daripada senapan sniper militer, tapi dengan jarak tembak tidak lebih dari 400 meter. Contohnya untuk menembak teroris yang berlindung di antara sandera. Berbagai macam senapan sniper yang mempunyai akurasi tinggi untuk polisi dibuat dan ditawarkan berbagai negara. Sejumlah merek terkenal adalah Heckler & Koch PSG-1, Remington 700, SIG 3000, Parker Mel M82, Walther WA 2000, dan Akurasi Internasional. Teknologi yang terus mengikuti perkembangan para sniper mulai menjadikan para sniper akrab dengan alat pengintai malam. Pertempuran malam hari pun tidak aneh lagi. Perang Falkland antara Inggris dan Argentina menjadi catatan tersendiri ketika sniper duel malam hari untuk pertama kalinya. Dalam duel, kedua sniper menggunakan teleskop malam pasif Starlight yang dipasang di atas senapan serbu FN FAL kaliber 7,62 x 51 mm NATO. Batalion 2 Resimen para Inggris yang bertempur di Goose Green dan Port Stanley kembali tertahan oleh ulah sniper Argentina yang menggunakan senapan berteleskop malam. Dalam pertempuran ini, sniper Argentina lebih unggul karena teleskop malam mereka lebih canggih. Untuk mengatasi hal ini, pasukan Inggris segera menggunakan rudal anti-tank Milan untuk menghancurkan tempat persembunyian para sniper Argentina ini. Rudal Milan memiliki teleskop malam yang lebih besar dan kuat daripada teleskop senapan sniper tersebut. Di samping itu, jarak tembaknya yang mencapai 4000 km jauh di atas jarak tembak efektif senapan sniper yang hanya 600 meter. Setelah era teleskop, perkembangan ditandai dengan penggunaan peluru kaliber besar. Kaliber besar yaitu kaliber 50 atau 12,7 mm yang dirancang khusus untuk senapan sniper. Pertama kali digunakan pada Perang Teluk pertama. Senapan sniper semi-otomatis ini bernama Barrett M82A1 yang memiliki jarak tembak efektif hingga 1800 meter. Mula-mula senapan ini digunakan tim penjinak bahan peledak Angkatan Darat Amerika Serikat untuk meledakkan bom dan ranjau yang tidak bisa dijinakkan dari jarak jauh. Senapan ini kemudian dipakai juga oleh pasukan khusus Amerika Serikat dan Inggris sebagai senapan sniper anti-material. Sasaran-sasaran tak lagi manusia, tapi panser, meriam, pesawat terbang, radar, dan peluncur udara skuad Irak. Untuk keperluan ini digunakan peluru khusus yang meledak dan membakar sasaran atau peluru Raufoss. Sementara dalam Perang Afghanistan pertama pada tahun 1980 hingga tahun 1989, Rusia menempatkan tim sniper bersenjatakan SPD Dragunov untuk menangkal penyergapan konvoi truk-truk logistik yang sering digunakan gerilyawan mujahidin. Tim ditempatkan di setiap konvoi. Menanggapi keluhan para sniper yang mengatakan bahwa Dragunov terlalu panjang untuk dapat bergerak leluasa di dalam kendaraan lapis baja,
Pabrikan menyertakan menjadi SVD berpopor lipat, sementara sniper Spetsnaz pasukan khusus Rusia yang mulai memburu para gerilyawan mujahidin di gunung-gunung pada tahun 1986 untuk pertama kalinya menggunakan senapan sniper semi-otomatis berperedam suara SVSS Vintores berpeluru subsonik kaliber 9x39 mm. Kedua senapan ini sangat ditakuti para gerilyawan mujahidin. Ketika perang Afghanistan kembali pecah, senapan sniper jauh kali ini lebih menjadi idaman. Pasalnya medan perang bukit-bukit gundul dan curam. Untuk itu, pihak koalisi memakai berbagai macam senapan sniper termasuk senapan kaliber besar 12,7 mm. Dalam operasi Anaconda, misalnya rekor jarak tembak terjauh sniper yang dibuat Carlos Hadcock dalam perang Vietnam dipecahkan sniper Kanada yang menembak seorang pengamat mortir Taliban dari jarak 2.500 meter. Senapan Kanada ini menggunakan senapan bolt action Macmillan. Pada konflik Chechnya pertama, pasukan Rusia yang morat-marit dan sudah jatuh moral karena runtuhnya negara Uni Soviet dikalahkan secara memalukan oleh para pejuang kemerdekaan Chechnya pimpinan Presiden Dzhokhar Dudayev. Pasukan Rusia yang bersenjatakan lengkap dan didukung pesawat pembom, helikopter, artileri panser, dan tank terjebak di kota Grozny. Ratusan tank dan panser Rusia berhasil dihancurkan oleh para pejuang Chechnya di Grozny yang menjadi perang kota terbesar setelah Stalingrad. Kedua belah pihak menggunakan taktik, strategi, dan persenjataan yang sama. Para sniper kedua belah pihak menggunakan senapan sniper yang sama, SVD Dragunov, dan senapan sniper berperedam VSS Vintores. Untuk membalas kekalahan ini, Rusia memerlukan beberapa tahun mengorganisir, melatih kembali tentaranya, dan menciptakan taktik dan strategi baru. Pada konflik Chechnya kedua pada tahun 2000, pasukan Rusia berhasil merebut kota Grozny dari tangan para pejuang Chechnya dengan taktik baru dan kondisi terpadu berbagai macam pasukan. Beberapa jam sebelum pasukan lapis baja bergerak masuk ke kota Grozny, tembakan artileri menghujani kota Grozny. Kemudian sejumlah besar satuan sniper pasukan khusus Rusia, Spetsnaz, diturunkan dengan helikopter di puncak-puncak gedung tertinggi strategis Grozny. Mereka dilindungi helikopter tempur Mi-24. Setelah puncak gedung dikuasai para sniper, pasukan lapis baja dilindungi infanteri mendobrak masuk kota Grozny. Pasukan Rusia yang bergerak maju di bawah dan dilindungi tembakan sniper Spetsnaz. Setiap kubu pertahanan pejuang Chechnya dengan mudah dihabisi tim sniper dari atas gedung. Para sniper juga bekerja sebagai pengamat yang terus-menerus memberikan informasi situasi medan pada pasukan yang bergerak di bawah. Sementara pasukan lapis baja dan infanteri menghindari jalan-jalan yang dibarikade dan dipasangi ranjau. Caranya dengan menjebol dinding-dinding gedung sekitar pertahanan pejuang Chechnya. Boleh dikata pertempuran merebut kota Grozny dimenangkan pasukan sniper. Taktik Rusia di Grozny kemudian ditiru Israel untuk membersihkan kota Jenin dari gerilyawan Palestina. Kekalahan ini memaksa para pejuang Chechnya bersembunyi di gunung-gunung atau lari ke negara tetangga. Kini para pejuang Chechnya hanya bisa melawan dengan cara membuat berbagai macam teror di berbagai kota Rusia, seperti yang baru-baru ini terjadi di Moskow dan Ossetia. Semoga informasi mengenai keterlibatan sniper pada perang modern ini bermanfaat untuk Anda semua penggemar vlog Sniper Ngapak. Saksikan episode ke-6 mengenai asal mula pakaian ghillie suit yang digunakan oleh para pasukan khusus sniper ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel YouTube Sniper Ngapak untuk mendapatkan informasi menarik hobi menembak dan berburu lainnya. Salam satu laras.